Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa di dalam persekutuan doa keluarga hari yang ke-6, Selasa 26 Mei 2020. Dan pada hari ini di dalam pekan doa Pentakosta ini kita akan merendahkan diri dan membawa doa-doa kita ke hadapan Tuhan. Dan sebelumnya mari kita memuji nama Tuhan di dalam Kidung Jemaat 246. Ya Allah yang Maha Tinggi. Ya Allah yang Maha Tinggi, Kau pencipta dunia ini. Kami juga Tuhan ciptakan agar di Kau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Ya Allah yang Maha Kasih, Engkau lahir di dunia ini. Engkau mati di kayu salib. Engkau rela mengganti kami. Dari kubur telah Kau bangkit. Kuasa maut tiada lagi. Pimpinlah kami, sebab Engkaulah jalan yang benar. Ya Allah yang Maha Suci, Engkau turun ke dunia ini. Kau menyala bagaikan api, memurnikan nurani kami, mengobarkan semangat kami, agar kami menjadi berani. Utuslah kami ke dunia ini dengan kuasa-Mu. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, benar sekali bahwa Allah itu Maha Tinggi dan layak dipuji. Kemuliaan dan keagungan kita nyatakan kepada Dia. Dan jemaat yang terkasih, pada hari ini kita akan mendasari doa kita dengan firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas 14 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seseorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu, lalu engkau dengan malu harus pergi duduk ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang
dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dan Yesus berkata juga kepada orang-orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang dan perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu dan sahabat-sahabat saudaramu, atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasmu. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang makan. Maksud kami, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikian firman Tuhan. Nah, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca hari ini menolong kita untuk boleh mengerti tentang terhormat dan rendahan. Ya, saya beri judul renungan kita hari ini adalah terhormat versus rendahan. Apa maksudnya, saudara-saudara yang terkasih, terhormat dan rendahan ini? Ya. Ya, ingin eksis dan terkenal merupakan hal yang wajar muncul dari dalam hati setiap manusia. Ingin mendapat penghargaan atau penghormatan merupakan bagian dari usaha manusia untuk memperoleh nilai diri. Nama baik menjadi hal yang perlu diusahakan dan dikejar. Seperti kita tahu peribahasa, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, dan manusia mati meninggalkan nama. Nah, dari peribahasa itu jelas bahwa setiap manusia diajar untuk boleh memiliki nama baik di antara manusia yang lain. Nah, jika nama diri itu buruk, maka hancurlah semua reputasi. Nah, reputasi ini menjadi hal yang penting bagi seseorang di dalam membangun hidupnya, dalam membangun karir, di dalam membangun penerimaan masyarakat dan bagi kenyamanan hidupnya. Namun bagaimana seharusnya kita membangun reputasi kita sebagai orang percaya bagaimana? Nah, bagian firman Tuhan ini jelas menjadi teguran bagi setiap orang yang mencari kehormatan. Di sana dikatakan jangan memandang diri terhormat atau layak menerima satu penghormatan. Karena dengan begitu kita akan memandang rendah orang lain. Ya, ketika kita menginginkan dihormati, maka biasanya akan memandang rendah orang lain. Hormatilah orang yang dianggap rendah oleh orang lain, maka kita akan mendapat balasan dari Allah. Sebuah kemuliaan dan kehormatan yang tidak bisa diberikan oleh manusia. Lalu apakah kita bisa hidup dengan seenaknya dan membuat nama kita buruk? Karena tadi dikatakan tidak usah mencari hormat. Ya. Lalu apakah kita bisa seenaknya saja dan membiarkan nama kita menjadi buruk? Kalau kita melihat dari teladan Yesus Kristus, maka kita melihat bahwa kita mesti hidup sebaik-baiknya. Ya, kita mesti hidup sebaik-baiknya. Karena apabila kita tidak dihormati atau dihina itu
sebaiknya jangan karena hidup kita yang tidak baik atau tidak menjadi berkat. Biarlah kita tetap hidup benar, hidup baik, meskipun tidak dihormati. Nah, kemuliaan yang Yesus dapatkan, ya, karena penganiayaan dan hinaan yang dia terima jauh lebih besar, ya, dari semua penghormatan yang bisa diberikan oleh manusia. Jadi dari situ kita belajar, teruslah untuk hidup benar, meski diterima dan dihormati atau tidak, ya. Berusaha berlakulah benar kepada semua orang, juga kepada semua orang yang dianggap orang tidak layak untuk menerima penghormatan. Jadi tetaplah bersikap baik, bersikap benar dan menghormati semua orang. Nah, kiranya ini menjadi dasar kita di dalam kehidupan kita. Mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Saya antarkan. Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami bagaimana kami harus rendah hati, bagaimana kami tidak mencari hormat bagi diri kami, dan kami tidak memandang rendah orang lain. Tuhan, mampukan kami, anak-anak-Mu, orang percaya, supaya kami terus hidup benar. Meskipun kami dihormati ataupun tidak, meskipun kami dihargai ataupun tidak, karena kami tidak sedang mengejar reputasi diri, tetapi kami sedang mengejar kemuliaan Allah. Jadi kalau kami hidup benar, bukan untuk membangun nama baik kami, tetapi untuk memuliakan Allah. Tuhan tolong supaya kami setiap anak-anak-Mu Tuhan bisa menghargai semua orang, baik itu yang dihormati oleh orang lain maupun yang bagi orang lain tidak dianggap terhormat. Mampukan kami untuk bisa terus menghormati dan menghargai setiap orang. Dan Tuhan tolong orang-orang supaya boleh saling menghargai, baik itu harkat martabat dari pribadi-pribadi yang lain, supaya di dalam kehidupannya boleh tenang, tentram, dan terus boleh bisa menikmati anugerah Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami, doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhanlah yang layak ditinggikan. Tuhanlah yang layak diagungkan, melebihi dari segala sesuatu. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Betul bahwa Allah layak ditinggikan. Terus hormati Dia, terus muliakan Dia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.